Cerita ini diperlihatkan dengan Xiaoyan mengangkat tangan mengarahkannya ke arah pasukan klan Hun. Bibirnya bergerak membentuk perintah yang dinantikan oleh ribuan pejuang aliansi. Ayo serang, jangan biarkan satupun dari mereka pergi hidup-hidup. Raungan perang meledak serentak dari pegunungan Buril Sky, menandakan dimulainya pertempuran yang akan menentukan nasib benua Duchi selamanya. Niat membunuh yang meledak dari mata Xiaoyan menjadi sinyal bagi seluruh dunia. Langit di atas pegunungan Buril Sky, yang tadinya suram karena kabut hitam, kini mulai bergolak oleh tabrakan ribuan aura Dusheng dan Dozun. Siapkan formasi. Perintah itu bergema serempak dari kedua belah pihak. Pilar-pilar cahaya Douchi melesat ke angkasa, menembus awan, dan menciptakan pemandangan yang sanggup menggetarkan jiwa siapapun yang melihatnya dari kejauhan. Para pengamat di luar pegunungan hanya bisa mundur dengan gemetar. Mereka tahu bahwa satu percikan energi dari tempat ini cukup untuk menghapus sebuah kota kecil dari peta. Hun Tiandi berdiri tenang di tengah badai energi tersebut. Senyum tipisnya menghilang, digantikan oleh tatapan sedalam sumur tua. Tampaknya kalian benar-benar memilih jalan penghancuran, ucapnya dingin. Dengan lambaian tangannya, ia menyimpan giok kuno Tose terakhir ke dalam cincin penyimpanannya. Hun Tiandi, serahkan giok itu, atau hari ini klan Hun akan menjadi sejarah, raung Lei Ying. Klan Lei bergerak lebih dulu. Ratusan ahli mereka mengaktifkan formasi 9 naga Sky Lightning. Langit seketika berubah menjadi lautan perak. Sambar kilat yang memekakkan telinga berkumpul menjadi naga petir raksasa setinggi 10.000 kaki yang menukik tajam ke arah barisan klan Hun. Tak mau kalah, Yan Jin memimpin klan Yan melepaskan teknik langit terbakar yang hebat. Api merah menyala merembes keluar dari pori-pori ruang yang menciptakan lautan api yang mengepung musuh. Sementara itu, klan Gu mengaktifkan cermin Dewa Kuno, menembakkan pilar cahaya pemurni yang sanggup menembus pertahanan terkuat sekalipun. Klan Hun merespons dengan kegelapan yang tak kalah mengerikan. Jaring raksasa yang terbuat dari rantai hitam dan ribuan wajah jiwa yang meratap muncul di langit menelan serangan-serangan masif tersebut dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan bergerak seperti hantu hitam. Ia tidak menggunakan teknik yang mencolok. Setiap langkahnya diikuti oleh kehancuran. Satu telapak tangan mendarat di dada seorang elit Dozun klan Hun, seketika mengubah tubuh dan jiwanya menjadi debu. Xiaoyan tidak berhenti. Ia melesat ke arah para Daosheng. Dengan kekuatan jiwa Nagaradi, setiap gerakannya mengandung tekanan spiritual yang tak terlihat. Setiap kali ia melambaikan tangan, seorang ahli klan Hun akan memuntahkan darah. Jiwa mereka retak sebelum mereka sempat bereaksi. Dalam hitungan menit, Xiaoyan telah menghabisi belasan ahli klan Hun. Ia adalah predator puncak di medan perang ini. Tiba-tiba sebuah tombak api hitam pekat melesat ke arah belakang kepala Xiaoyan. Namun tombak itu berhenti tepat 1 cm dari sasarannya, seolah-olah tertahan oleh dinding baja yang tak terlihat. Sebuah perisai spiritual absolut. Hun Misheng, kau masih berani menunjukkan wajahmu, ucap Xiaoyan tanpa menoleh. Sosok yang terbungkus api hitam muncul. Itu adalah Hun Misheng, kepala aula jiwa yang jiwanya pernah dihancurkan Xiaoyan. Xiaoyan, Tuan Nihility telah memberiku tubuh baru dari api. Intinya hari ini aku akan membalas dendam. Raungnya penuh kebencian. Hun Misheng mengayunkan rantai api hitam raksasa yang tampak seperti ular berbisa. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan dingin. Satu kata keluar dari mulut Xiaoyan. Gelombang spiritual transparan menyapu ruang di depannya. Rantai api hitam itu hancur berkeping-keping, seolah-olah terbuat dari kaca yang rapuh. Bahkan, api hitam nihility di tubuh Hun Misheng meredup seketika. Wajah Hun Misheng memucat. Ia baru menyadari bahwa jarak antara mereka sekarang adalah antara langit dan bumi. Ia mencoba melarikan diri ke dalam kegelapan, namun Xiaoyan sudah berada di belakangnya. Kali ini tidak akan ada jejak jiwa yang tersisa, bisik Xiaoyan. Ia menekan satu jarinya ke punggung Hun Misheng. Tanpa Douchi, tanpa api suci, hanya murni kekuatan spiritual negara yang dikompresi ke satu titik. Tubuh Hun Misheng yang menegang. Api hitamnya menghilang menyingkap sosok keriput yang matanya kini kosong.
jiwanya telah hancur berkeping-keping sebelum ia sempat berteriak. Inilah kekuatan mutlak jiwa negara Di, membunuh tanpa menyentuh fisik, menghapus eksistensi dari dalam kesadaran. Xiaoyan melihat jarinya sendiri dengan tatapan datar. Jadi, ini rasanya menjadi Di. Sisi lain langit Guyuan dan Hun Tiandi telah mulai bertukar pukulan yang sanggup merobek realitas. Sementara Nihility di Furing Flame sibuk menahan serangan gabungan Yanjin dan Leing. Pertempuran besar ini baru saja mencapai puncaknya. Setelah menghancurkan sisa-sisa Hun Misheng, Xiaoyan tidak merasakan kepuasan sedikit pun. Baginya, membunuh seorang ahli sekalipun, Hun Misheng kini semudah membalikkan telapak tangan. Namun saat ia mengalihkan pandangannya ke medan perang kolosal di langit, hatinya justru semakin tenggelam. Meskipun aliansi klan Gu, Yan, Lei, dan Sky Mansion telah mengerahkan ribuan ahli, klan Hun tampak seperti jurang yang tak berdasar. Kabut hitam yang menyelimuti langit terus-menerus memuntahkan gelombang ahli baru. Xiaoyan dengan jiwa negara di miliknya merasakan sesuatu yang luput dari pengamatan orang lain. Di balik kabut tebal itu masih tersimpan aura-aura kuno yang sangat samar, namun sanggup memberikan tekanan dingin pada tulang punggungnya. Klan Hun, seberapa dalam rahasia yang kalian simpan? Gumam Xiaoyan serius. Mata Xiaoyan berkilat dingin saat menangkap sosok muda di kejauhan. Hun Feng, pemuda yang disebut-sebut sebagai jenius nomor 1 di generasi muda klan Hun. Jika ia bisa menangkap atau membunuh Hun Feng, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral klan Hun. Tubuh Xiaoyan melesat seperti kilat hitam menembus kekacauan pertempuran. Di sisi lain, Hun Feng baru saja selesai menghabisi seorang ahli klan Yan dengan kejam. Ia mengusap darah dari tangannya dengan ekspresi bosan. Di belakangnya, 4 tetua Dusheng bintang 4 berdiri waspada. Tuan muda, kita harus mundur ke barisan belakang. Aura Xiaoyan telah menghilang. Aku khawatir dia mengincar kita, bisik seorang tetua berambut putih dengan cemas. Hun Feng menengus tidak puas. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah tawa dingin bergema tepat di atas kepalanya. Mau pergi kemana, Tuan Muda Hun Feng? Xiaoyan muncul entah dari mana, melayang tenang di udara. 4 tetua klan Hun segera membentuk formasi pelindung. Namun wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan yang berdiri di depan mereka bukan lagi pemuda yang bisa mereka remehkan di alam api iblis. Xiaoyan, beraninya kau! Hun Feng berteriak, namun suaranya bergetar. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 4 teratai api kecil meluncur ke arah 4 tetua. Meskipun mereka berusaha menangkis dengan rantai jiwa, teratai api itu meledak dan menyebarkan api pink yang merembes ke pori-pori mereka. Hanya dalam hitungan detik, 4 ahli Dosheng bintang 4 itu jatuh ke tanah dengan tubuh yang terbakar dari dalam. Hun Feng tidak menunggu lagi. Ia membakar duci miliknya untuk melarikan diri. Namun, sebuah tangan dingin yang kuat tiba-tiba mencengkeram lehernya dari belakang. Sudah kubilang kau tidak akan bisa lari, bisik Xiaoyan sedingin es. Leluhur, selamatkan aku. Teriak Hun Feng dengan putus asa. Awan hitam di langit tiba-tiba membelah. Sesosok orang tua yang tampak sangat rapuh, seolah-olah hanya tinggal kulit dan tulang perlahan turun dari langit. Meskipun penampilannya tampak seperti mayat hidup, aura yang ia pancarkan meledak seperti badai mengguncang ruang di sekitarnya. Bintang 8 Daosheng. Xiaoyan menyipitkan mata. Kekuatan orang tua ini setara dengan Guli, sang raja terendam hitam dari klan Gu. Teman muda, kenapa tidak kau lepaskan saja keturunanku yang tak berguna ini? Orang tua itu tersenyum ramah, namun senyumnya tidak mencapai matanya yang gelap dan hampa. Siapa kau? Tuntut Xiaoyan. Tangannya tetap mencengkeram leher Hun Feng hingga wajah pemuda itu membiru. Namaku Hun Yuantian. Orang tua itu terkekeh pelan. Seorang lelaki tua yang seharusnya sudah mati di tangan Xiao Xuan ribuan tahun yang lalu. Xiaoyan merasa dadanya sesak. Berapa banyak mayat hidup berkekuatan bintang 8 yang disimpan klan Hun di dalam peti mati mereka. Kedalaman klan Hun benar-benar melampaui imajinasi aliansi. Kau tidak terlihat seperti orang mati bagiku, balas Xiaoyan dingin.
Hun Yuantian menghela napas, seolah kecewa karena Xiaoyan tidak kooperatif. Aura hitam yang berbau busuk mulai merembas dari telapak tangannya yang keriput. Udara di sekitarnya seolah-olah membusuk dan layu hanya karena kehadirannya. Karena kau menolak cara yang baik, maka pergilah ke akhirat bersama kenangan klan Xiaomu. Hun Yuantian bergerak, langkahnya lambat. Namun dalam sekejap ia sudah berada di depan Xiaoyan, menghantamkan telapak tangannya yang membawa aura kematian murni. Xiaoyan merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah pertarungan melawan ahli tingkat puncak yang sebenarnya. Bukan kau yang memutuskan siapa yang hidup atau mati di sini. Xiaoyan tertawa dingin. Sebuah tawa yang mengandung getaran spiritual yang kuat. Di tangannya leher Hun Fang dicengkeram semakin erat. Pemuda klan Hun itu meronta gila-gilaan. Matanya membelalak penuh kebencian. Xiaoyan, leluhur tidak akan melepaskanmu, raung Hun Fang. Nah guys, begitulah alur cerita Battle Through the Heavens episode ke-223-nya guys. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna